Perkenalkan, nama saya Elvira Natalina. Saya dari Universitas Terbuka Palangkaraya, jurusan akuntansi semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan pendapat saya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama-tama saya akan membahas sedikit apa itu Undang-Undang Cipta Kerja dan kenapa banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat, dan percepatan strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. RUU tersebut menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan lantaran dianggap merugikan para pekerja atau buruh dan hanya mementingkan pemberi kerja atau investor. Dikutip dari draft, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Mungkin dari yang sudah diketahui, penolakan di berbagai daerah dan kalangan marak terjadi dan terus meluas. Menurut Konfederasi Serikat Indonesia atau KSPI, ada 9 alasan, yakni yang pertama adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Yang kedua, masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Yang ketiga, Omnibus akan membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas. Yang keempat, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Yang kelima, peraturan mengenai jam yang dianggap eksploitatif. Yang keenam, karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Yang ketujuh, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA termasuk buruh kasar yang bebas. Yang kedelapan, PHK yang dipermudah. Dan yang terakhir adalah hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Namun kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah dan undang-undang yang sudah ditetapkan ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklarifikasi beberapa informasi yang dinilai hoaks seperti pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. Menurut Kemenkominfo, justru manfaat yang diterima pekerja akan lebih banyak dengan adanya pesangon, penghargaan, penggantian hak, dan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Lalu ada informasi yang dinilai hoaks lainnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah masuknya tenaga kerja asing atau TKA. Menurut Kemenkominfo, pekerjaan untuk TKA harus disertai rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RTKA. Tenaga kerja asing pun hanya boleh bekerja dalam periode tertentu. Lalu ada isu lainnya seperti status pekerja kontrak seumur hidup. Kemenkominfo mengklarifikasi tentang status kontrak hanya untuk pekerja yang memenuhi syarat. Selain itu, pekerja kontrak juga akan dilindungi hak-haknya. Selesai kontrak berakhir, pekerja akan berhak atas uang kompensasi seperti yang tertulis dalam pasal 61A. Jadi menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dampak baik dan kurang baiknya. Dengan undang-undang baru ini dikatakan akan banyaknya peluang lapangan kerja yang dibuka. Atau kita sebagai anak muda penerus bangsa akan bisa memberikan lapangan kerja untuk orang lain dengan membuka usaha kita sendiri. Kesimpulannya adalah, pekerjaan apapun, hal lainnya itu pasti ada dampak baik dan buruknya. Hanya saja tergantung dari kita sendiri lagi, bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, tetap mematuhi prokes dan jaga kesehatan. Terima kasih.